Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang perang salib ya. Perang yang dikatakan sebagai perang sucinya orang Eropa melawan orang-orang Muslim. Nah, perang salib ini adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa pada abad ke-11 sampai 17 yang didukung dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik ya. Nah, padahal untuk ruang lingkupnya itu masih diperdebatkan karena perang itu sendiri tidak hanya melibatkan antara orang Kristen dengan orang Islam, tapi juga ada kalanya antara orang Kristen dengan orang Katolik juga ya. Karena waktu itu sedang merebak suatu paham, yaitu paham Protestan ya, Kristen Protestan, dan ini yang mengatakan bahwa aliran tersebut adalah aliran dari agama Kristen yang sesat ya, dan itu harus diperangi pada perang salib ini. Dan untuk ruang lingkupnya juga tidak hanya di daerah Timur Tengah ya, atau di daerah Palestina di Yerusalem, tapi juga sampai ke Eropa juga, dan juga untuk memerangi ya orang-orang Islam yang ada di Spanyol juga ya, karena waktu itu memang Spanyol dikuasai oleh orang-orang Islam ya. Nah, perang salib pertama, nah ini dicetuskan oleh Paus Urbanus yang kedua pada tahun 1095 ini menurut para sejarawan Barat ya. Dalam sidang konsili Clermont, Paus tersebut menyarankan untuk angkat senjata melawan orang Turki Seljuk dan membantu Kaisar Romawi Timur dan untuk ziarah bersenjata ke Yerusalem. Nah, ini perlu diketahui ya, pada tahun 970 nah ini Yerusalem diambil alih oleh Bani Seljuk dari Turki. Nah, kemudian Kaisar Yunani dikalahkan dan ditawan di Manskert. Kemudian Asia Kecil dan seluruh Syria menjadi milik Seljuk. Antioquia juga menyerah ya pada tahun 1084, dan tahun 1092 tidak satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh Kristen guys. Nah guys, untuk tentaranya sendiri ya, nah ini ditanggapi dengan penuh semangat ya sama masyarakat Eropa Barat ketika ada pencetusan perang ya, perang suci menurut mereka ya. Nah itu terus kemudian banyak yang mendaftar, dan yang mendaftar nggak hanya para kesatria saja, tapi juga para orang-orang yang punya berbagai macam tujuan ya. Ada yang ingin masuk surga, kemudian ada yang berbakti pada majikan, terus kemudian mencari ketenaran ya, dan ada juga yang ingin mencari keuntungan secara ekonomi serta politik. Nah guys, Laskar Salib ini kemudian menuju ke arah mana ya? Jelasnya menuju ke arah Yerusalem, tapi nggak sepenuhnya seperti itu. Nah, untuk perang salib itu sendiri ya, ini terjadi, ada yang mengatakan terjadi selama 9 kali, tapi ada juga yang mengatakan 8 kali ya guys ya. Nah, perang salib yang akan saya sebutkan kali ini ada 8 saja ya. Nah, perang salib pertama, nah ini terjadi pada tahun 1095 sampai 1101 ya guys ya. Nah, tentara salib ini mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorylaeum ya, dan juga Antioquia, dengan pasukan tersisa menuju Yerusalem dan menciptakan negara tentara salib yang menjadi kerajaan Yerusalem. Nah, ini yang terjadi pada saat perang salib yang pertama. Nah, pada perang salib yang kedua ini terjadi pada tahun 1145 sampai 1150. Nah, setelah masa damai dan hidup berdampingan di Yerusalem, tentara Islam Imad ad-Din Zengi ini merebut Aleppo dan Edessa. Terus kemudian kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius yang ketiga ini menyeru perang salib ya pada 1 Maret 1145. Nah, pada 2 tahun kemudian
tentara Prancis dan Jerman di bawah Raja Louis ke-7 dan Konrad ketiga ini ke Yerusalem. Tapi sayangnya gagal, guys. Kemudian ada perang salib yang ketiga, ini terjadi pada 1188 sampai 1192. Nah, pada tahun 1187 ini Saladin Al-Ayyubi atau biasanya disebut sebagai Saladin ini berhasil merebut Yerusalem. Nah, tentara salib berhasil mengalahkan kaum mengalahkan kaum muslim di dekat Arsuf. Terus kemudian dan berhasil mendekat ke Yerusalem. Karena persediaan makanan dan juga air tidak memadai, mereka gagal ya. Kemudian ada Richard the Lionheart yang terkenal itu dari Inggris meninggalkan perang salib. Nah, perang salib ini kadang disebut sebagai perang salib raja. Dan Paus Gregorius yang ke-8 itu meninggal, guys ya, sebelum melihat akhir perangnya itu seperti apa. Nah, ada juga perang salib yang keempat, ini terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Nah, perang ini dimulai oleh Paus Innocentius ketiga dengan tujuan menginvasi tanah suci melalui Mesir, tapi juga dimanfaatkan oleh Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di Timur Dekat. Nah, kalau Timur Dekat itu kira-kira ada di daerah Afrika Utara ya. Nah, kemudian dan ingin lepas dari Bizantium karena waktu itu Bizantium itu merupakan kerajaan yang kuat yang ada di Eropa ya, dan letaknya di Eropa Timur. Dan karena waktu itu kemajuan di Eropa memang berada di Eropa Timur ya untuk Kristennya. Dan tentara salib kemudian membuat kontrak dengan Dandolo, tapi sayangnya tidak memiliki dana ya untuk membayar armadanya. Nah, Dandolo kemudian meminta tentara mengalihkan perang salib ke Bizantium dengan kota Zara sebagai jaminan awalnya. Nah, sang paus kemudian yang memerintahkan untuk pergi ke Yerusalem itu terkejut, guys ya. Tapi ya sudah terlanjur ya, Konstantinopel itu dijarah ya, gereja-gereja dirampok dan penduduknya yang ada di sana itu dibunuh, guys ya. Perang ini berakhir dengan pembagian Bizantium akhirnya menjadi dua bagian besar. Terus kemudian yang kelima, guys. Nah, perang salib yang kelima terjadi pada tahun 1217 ya, melalui prosesi pada tahun 1215 ini Dewan keempat Lateran ini merumuskan sebuah rencana untuk pemulihan tanah suci. Nah, di Yerusalem maksudnya ya. Nah, pasukan dari Hongaria dan juga dari Austria bergabung dengan Raja Yerusalem dan Pangeran Antioquia. Nah, perang salib yang ke-6 ini terjadi pada tahun 1228 sampai 1229. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 1239 ya, guys ya. Nah, ini mungkin ada yang mengatakan bahwa ini merupakan perang salib yang ke-6 sama ke-7. Tapi kalau saya ini ya membaginya menjadi ke-8 dan yang ke-6 sama ke-7-nya saya jadikan nomor 6 ya, guys ya. Nah, setelah berulang kali melanggar sumpah dalam perang salib, nah ini Kaisar Frederick yang kedua diekskomunikasi oleh Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1228 ya. Tapi ia berlayar dan mendarat di pelabuhan Palestina. Nah, melalui diplomasi ia diberi Yerusalem oleh Al-Kamil yang waktu itu menguasai Yerusalem ya. Kemudian juga dengan Nazaret dan Bethlehem dalam 10 tahun. Nah, sebagai imbalannya dia berjanji akan melindungi Al-Kamil jika diserang oleh semua musuhnya termasuk juga oleh tentara salib ya. Nah, pada tahun 1239 setelah terjadi masa damai 10 tahun ya, akhirnya Paus Gregorius ke-9 menghimpun tentara salib lagi untuk mengangkat senjata lagi, guys. Dan perang berikutnya adalah perang salib yang ke-7 yang terjadi pada tahun 1249 sampai 1254 ya, guys.
Nah, pada perang ini kepentingan kepausan diwakili oleh Templar atau Ksatria Salib ya, atau mungkin kalau di zaman sekarang itu bisa dikatakan sebagai para mujahidin ya. Nah, membawa konflik dengan Mesir ya pada tahun 1253. Nah, pada tahun 1254 pasukan Khwarezm ini dipanggil Anak Al-Kamil menyerbu Yerusalem meskipun dibantu oleh tentara Badui. Nah, tentara Badui ini adalah orang dari Timur Tengah yang dia itu nggak memiliki keyakinan dan dia itu mau dibayar ya. Nah, digabung dengan pasukan dari Frank, tentara salib kalah telak ya. Kemudian perang yang terakhir ya guys, ini terjadi pada tahun 1270 yaitu di Perang Salib ke-8. Nah, diorganisir oleh Raja Louis ke-9. Nah, ini untuk membantu sisa-sisa negara tentara salib di Suriah atau Syria. Tapi perang malah dialihkan ke Tunis. Hasilnya sih perang ini adalah hilangnya kekuasaan Kristen di Syria meskipun umat Kristen diizinkan untuk hidup damai di sana. Nah guys, itu merupakan perang salib yang terjadi ya, dan untuk orang Islam sendiri sih sebenarnya dikatakan bahwa perang salib ini sebenarnya bukan perang suci ya bagi ini menurut kacamata para sejarawan Islam. Nah, berdasarkan dari para buktinya, karena perang ini bisa dikatakan sebagai gelombang agresi kaum Frank atau Kristen Barat terhadap dunia Islam, karena diketahui sendiri ya waktu itu memang di Eropa sedang sedang dikuasai oleh kekhalifahan Islam seperti yang ada di Spanyol itu kekhalifahan Muawiyah atau Umayyah ya. Nah, waktu itu memang terjadi sebuah kemajuan yang sangat luar biasa dan di dunia Islam, dan kota-kotanya jangan dibayangkan dengan daerah yang seperti sekarang ya, bahwa orang yang ada di kota-kota yang ada di Islam waktu itu jumlahnya sudah ratusan ribu berbanding dengan kota-kota besar yang ada di daerah Kristen yang hanya puluhan ribu saja atau mungkin hanya ribuan saja guys. Nah, pada tahun 1060 orang Kristen ini mulai menggerogoti pinggiran dunia Islam dan mulai mendapatkan wilayah Sisilia dan Spanyol. Nah, itu ya mungkin latar belakang perang ini menurut kacamata orang Islam. Dan menurut orang Islam waktu itu perang ini bisa dikatakan seperti saat ini orang Eropa atau orang Barat memandang pada orang Islam saat ini, bahwa orang Islam itu bodoh atau orang Islam itu yang barbar dan sebagainya, atau banyak orang yang nekat, orang yang menggunakan istilah jihad dan sebagainya. Nah, waktu itu itulah yang dilakukan oleh orang Eropa terhadap orang Islam waktu kemajuan masa Islam. Dan meskipun begitu ya guys ya, pengaruh perang salib ini pada abad pertengahan Eropa, ini ternyata sangat besar sumbangannya terhadap sains kedokteran dan arsitektur di dunia Eropa. Oke guys, makasih banget udah gabungan, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa untuk menonton video-video setelahnya dan sebelumnya ya guys ya. Pokoknya dukungan Anda semuanya sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan akhirnya saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.